Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan selalu kepadanya, karena berkat rahmat, berkat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan olehnya izin untuk merasakan yang namanya kehidupan hingga saat ini. Nikmat hidup itulah yang harus kita syukuri, karena hidup adalah pemberian, hidup adalah jatah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan kita yang mengatur. Dan saya juga sering berpesan kepada saudara-saudara sekalian yang ada di sini bahwa yang namanya perkara mati itu jangan sampai disamakan dengan perkara lahir. Kalau lahir mungkin kita berurutan. Karena apa? Kalau bisa dikatakan saya sama mas-mas atau mbak-mbak di sini bisa jadi itu lebih dulu lahirnya, ya. Mas-mas, mbak-mbak lebih belakang lahirnya. Itu yang namanya lahiran kita berurutan. Tapi kalau yang namanya perkara mati, urusan mati, bukan perkara nomor urut, bukan masalah nomor urut, tapi itu adalah perkara dan masalah nomor cabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah mau mencabut kita di usia muda, terserah Allah mau mencabut kita di usia tua. Tapi kapanpun Allah Subhanahu wa taala ingin mencabut kita berusaha sekuat tenaga, lahir dan batin. Ketika dicabut, kita sedang melakukan suatu amalan yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semua. Saya kemarin mendapatkan kabar ada santri saya sudah alumni, sudah selesai dari pesantren, tapi lulusnya baru kemarin, lulusan baru saja. Itu ternyata meninggal dunia karena kecelakaan. Ya. Santri saya ini setelah lulus itu melanjutkan ke pondok tahfidz yang ada di Karanganyar sana. Kemudian ketika sudah jalani mungkin hampir 1 semesteran, beliau itu pulang liburan. Nah, ketika balik liburan ke pesantrennya, dia boncengan dengan temannya, kemudian kecelakaan dalam perjalanan menuju. Dia dan temannya itu meninggal dunia. Dan kemudian keluarga mengikhlaskan dia untuk dikuburkan di perkuburan yang ada di sana. Nah, santri saya itu kalau dibandingkan dengan saya, tentu kalau masalah lahir lebih dulu saya, jauh. Dia belakangan. Tapi ternyata ketika kita berbicara ajal dan maut, santri saya lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berpesan kepada saudara-saudara semua di sini, mas-mas dan mbak-mbak, jangan tertipu dengan umur. Jangan tertipu dengan wah saya masih muda, saya masih bisa melakukan banyak hal. Nanti aja tobatnya nek udah tua dan lain sebagainya. Sekarang masih muda senang-senang aja. Jangan sampai ada pemikiran dan keyakinan seperti itu. Nggak ada yang tahu umur, nggak ada yang tahu ajal. Ya, yang jelas selama kita masih diberikan nafas oleh Allah, selama detak jantung kita masih didetakkan oleh Allah, maka itu adalah amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan yang diberikan ini itu bisa kita isi untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu sholawat serta salam kita juga tidak lupa kita senantiasa selalu kirimkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang kita nantikan, beliaulah yang kita harapkan kelak ketika di akhirat sana memberikan syafaat kepada kita semua. Mudah-mudahan saya berdoa, Ustadz berdoa, kita semua juga berdoa. Mudah-mudahan keluarga SSB tidak hanya berkumpul di dunia, tapi berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kerja di SSB ini menjadi jalan kita menuju kepada cintanya Rasulullah, menuju kepada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemarin berkat doanya mas-mas dan mbak-mbak sekalian, alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa pergi ke Madinah dan Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah. Waduh, oleh-olehnya nasihat, oleh-olehnya cerita. Ya, jadi alhamdulillah bisa yang namanya ke Madinah, kita ke Madinah dulu, berkunjung ke Masjid Nabawi, dan alhamdulillah di sana bisa berziarah di makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana saya berdoa semoga mas mbak sekalian bisa memiliki tekad, bisa memiliki keinginan untuk bisa berkunjung kepada Masjid Nabawi, bisa melakukan umroh dan bisa menjadi tamunya Allah dan tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kalau sudah berbicara tentang umroh, berbicara kemudian kita itu pergi ke ziarah kepada Rasulullah, itu sebenarnya bukan perkara kita ada uang atau enggak. Itu memang panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang memiliki uang yang banyak, tapi ternyata tidak ada keterketukan hati untuk pergi kepada Mekah dan Madinah. Tidak ada keterketukan hati untuk melakukan yang namanya ibadah umroh. Maka oleh karena itu, ayolah kita bertekad, kita memiliki cita-cita. Mudah-mudahan saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkunjung ke Mekah dan Madinah, dan kemudian bisa menziarahi makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkat doanya panjenengan semua, berkat doanya mas dan mbak sekalian, saudara-saudara sekalian, saya alhamdulillah mendapatkan kloter, yang mana kloternya itu kloter yang tidak ada hambatan, ya. Jadi kemarin saya pulang karena setelah ini itu ditutup, nggak ada izin lagi untuk umroh karena dikhawatirkan ada virus corona. Alhamdulillah saya tidak kedapatan ketika pas tidak diberikan izin itu. Allah mengizinkan bisa melaksanakan lancar, ibadah lancar, pulang juga lancar, alhamdulillah. Nah setelah saya pulang, ada rombongan mau ke sana lagi, itu udah ditutup. Jadi itu, maka saya benar-benar berdoa dan berharap semoga kita semua memiliki keinginan dan harapan untuk bisa pergi ke sana, dan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tamunya. Yang jelas berbicara mengenai umrah ini, saya bersyukur karena bisa diberikan oleh Allah kesempatan untuk ke sana. Berbicara mengenai syukur, saya jadi teringat sebuah kisah. Kisahnya kisah inspirasi. Ada seorang raja yang sangat tentunya kaya, raja yang memiliki pengaruh yang begitu besar, memiliki istana yang begitu besar, memiliki pelayan yang begitu banyak, harta yang begitu banyak, pengawal yang begitu hebat. Tapi raja ini pada suatu hari merasakan dalam dirinya itu ketidakbahagiaan. Merasakan dalam dirinya itu ketidaktenangan. Dia mondar-mandir, gak bahagia. Mondar-mandir, merasa tidak tenang. Sampai akhirnya pandangan raja ini tertuju kepada halaman istananya. Tertuju kepada kebun-kebun yang ada di istananya. Di sana dia melihat dan memperhatikan ada satu orang tukang kebun, itu terlihat ngerawat kebun itu sambil nyanyi-nyanyi, ngerawat kebun itu sambil senyum-senyum, ngerawat kebun itu senang sekali. Kemudian rajanya ini mengatakan, wah, aku raja yang punya banyak kekuasaan,
yang punya istana yang begitu besar, yang kemudian punya pengaruh begitu luar biasa, harta pun banyak, tapi kok aku tidak bisa sebahagia tukang kebunku itu? Kemudian raja ini memanggil penasehatnya. Wahai penasehat, aku ingin tanya ini, kenapa sih aku tidak bisa sebahagia tukang kebunku itu? Padahal tukang kebunku kalau dibandingkan dengan aku kan nggak ada apa-apanya. Dia orang kurang, dia orang bawah, dia orang nggak punya. Tapi kok kelihatannya dia bisa lebih bahagia. Kemudian penasehatnya ini mengatakan, wahai raja, ketahuilah bahwa engkau itu sekarang sedang mengalami dan terjebak kepada jebakan 99. Apa maksudmu jebakan 99? Gini, nanti panggil tukang kebunnya, kemudian bilang kepada dia, wahai tukang kebun, kamu saya berikan 100 dinar. Tapi ketika 100 dinar itu dikasihkan, ambil 1 dinar. Nah, ternyata di dalamnya nanti yang engkau berikan itu sebenarnya 99 dinar. Oh gitu, ya sudah laksanakan aja. Oke. Akhirnya dipanggil tukang kebunnya. Tukang kebunnya datang, kemudian raja bilang, wahai tukang kebun, karena pengabdianmu yang begitu luar biasa di istana, karena engkau melayani kami itu dengan luar biasa, pekerjaanmu luar biasa, saya melihat dedikasimu luar biasa. Ini, pada hari ini saya ingin memberikan kamu hadiah. Hadiahnya apa wahai raja? Ini, ada kotakan. Jadi ada kotakan dikasihkan kepada pelayan itu, dan kemudian rajanya bilang, kotakan ini isinya uang, isinya 100 dinar. Wah, isinya 100 dinar. Terima kasih raja, senang luar biasa. Akhirnya singkat cerita, tukang kebunnya ini pulang ke rumahnya. Alhamdulillah dapat 100 dinar. Kemudian dibuka kotakannya, dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Hitungannya kemudian terhenti di hitungan ke 99. Loh, ini kok cuma 99 dinar? Kata raja tadi, uangnya itu 100 dinar. Dia bingung. Jangan-jangan terjatuh di jalan. Dia cari di jalan, nggak ada. Jangan-jangan terjatuh di sekitar halaman istana. Cari halaman istana, nggak ada. Jangan-jangan di sekitar rumah. Cari, muter, pusing, cari halaman rumah, cari dalam rumah, cari di mana, nggak ketemu-ketemu. Pusing dia mikirin 1 dinar yang belum ketemu ini. Sampai akhirnya esok hari, sang raja ini kemudian melihat ke arah halaman istananya, melihat ke arah kebun istananya, dia ngedapati tukang kebunnya itu sedang duduk. Tukang kebunnya itu sedang lesu. Tukang kebunnya itu lemas, mukanya pucat. Kelihatan sekali dia sekarang dalam keadaan tidak berbahagia. Ini tukang kebun yang biasanya ceria, ini tukang kebun yang biasanya bahagia, ini tukang kebun yang biasanya senang, kok sekarang nggak bahagia kelihatannya ini. Kemudian akhirnya dia panggil lagi penasehatnya. Panggil, wahai penasehatku, aku sudah melaksanakan saranmu kemarin, tapi ternyata kok hasilnya tukang kebun ini di hari ini itu kok terlihat tidak bahagia. Ada apa ya? Itulah raja. Tukang kebun itu sekarang tidak bahagia karena sekarang dia itu sibuk memikirkan 1 dinar yang tidak dia dapatkan. Karena engkau menjanjikan dia 100 dinar, tapi yang dia dapat 99 dinar, dia sibuk memikirkan yang 1 dinar itu ketimbang mensyukuri yang 99 dinar yang ada. Nah, di sini kita bisa ambil pelajaran. Ternyata orang itu bisa orang itu tidak bahagia, orang itu merasa sengsara dalam hidupnya, sebenarnya bukan karena apa yang tidak ada. Tetapi orang itu sengsara dalam hidupnya itu karena dia tidak bisa mensyukuri apa yang ada dalam hidupnya. Sibuk mikiri yang enggak ada, sibuk mikiri apa yang enggak dia punya, tapi apa yang ada itu belum disyukuri sama dia. Ya. Udah bisa kerja misalkan seperti ini, masih sibuk mikiri kurang. Udah bisa kerja ngedapatkan uang bulanan, masih aja mikiri coba dapatnya sekian. Udah kerja di tempat ini luar biasa, masih mikiri coba aku kerja di tempat yang lain dan lain sebagainya. Pasti bisa lebih ini, pasti bisa lebih mendapatkan gaji yang luar biasa, pasti bisa mendapatkan apresiasi yang lebih. Selalu ngebandingkan kehidupannya itu dengan apa yang tidak dia punya. Padahal dia syukuri saja apa yang ada, maka
itu akan mengantarkan dia kepada kehidupan yang lebih baik. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukurilah hidup kita ini, maka ketika dengan syukur itu kita menyikapi hidup ini, yang terjadi adalah apa? Nikmat-nikmat itu akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak mensyukuri apa yang ada pada diri kita sekarang, malah kita isi dengan keluhan, kita isi dengan putus asa, kita isi kemudian dengan segala sesuatu yang membuat kita ini menjadi menyesal yang tidak berguna. Yang terjadi apa? Inna azabi lasyadid. Nanti Allah akan membuat hidup kita ini seakan-akan terus mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting adalah bagaimana agar hati kita ini senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya ingin menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara, fakana khairal lah. Wa in asabathu dharra sabara, fakana khairal lah." Yang artinya, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu sebenarnya baik. Dan keadaan seperti ini tidaklah didapati kecuali pada seseorang yang mana dia mengimani Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sebenarnya orang mukmin itu jika dia mendapatkan keadaan yang senang, ketika dia mendapatkan keadaan yang sesuai dengan apa yang dia harapkan, dia bersyukur. Dan bersyukur itu baik untuknya. Jika dia mendapatkan kesusahan atau mendapatkan sesuatu yang mana tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, maka apa? Maka dia itu bersabar. Dan sabar itu juga baik bagi dirinya. Jadi itu sebenarnya seorang mukmin itu sikapnya itu cuma dua. Bila keadaan yang diberikan Allah kepada dia sesuatu yang membuat dia itu senang, dia bersyukur. Tapi kalau keadaan pada saat itu yang dia hadapi adalah sesuatu yang membuat dia itu merasa susah, maka dia itu bersabar. Nah, seorang mukmin itu dalam menyikapi hidup ini harus mempunyai dua sayap tadi, sayap syukur dan sayap sabar. Itulah modal kita dalam menjalani kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu harus siap kepada dua hal. Kita harus siap kepada apa yang cocok dengan kita, dan kita juga harus siap dengan keadaan apa yang tidak cocok dengan kita. Karena enggak selamanya hidup kita ini senantiasa selalu cocok dengan apa yang kita inginkan. Akan ada hal-hal yang mana selalu yang kita dapatkan itu ada yang tidak cocok dan yang tidak kita inginkan. Dan kadangkala dalam kehidupan ini yang kita lebih banyak dapatkan adalah apa? Ketidakcocokan dari apa yang kita inginkan ketimbang cocoknya apa yang kita inginkan. Jadi itu. Nah, maka modalnya dalam menghadapi itu semua, hati kita senantiasa harus sabar ketika itu enggak cocok. Hati kita senantiasa harus syukur ketika itu emang cocok sesuai dengan keinginan kita. Alhamdulillah. Ya, insyaallah semuanya di sini itu kan inginlah kedepannya itu membangun yang namanya bahtera rumah tangga, ingin yang namanya itu mendapatkan pasangan, ya. Yang udah dapat pasangan di sini siapa sih? Cuma ibunya aja yang pojok itu. Yang lain ada yang sudah nikah. Mbak udah nikah, Mbak? Udah nikah, Mas. Alhamdulillah. Anaknya 5. Udah nikah? Masya Allah. Alhamdulillah. Ya semoga yang lain bisa nyusul, Mas. Karena memang ya harus punya keinginan dan tekad untuk bisa menyempurnakan agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan menikah. Ya. Tapi ya seperti yang saya sampaikan tadi, perjalanan menjemput jodoh ini pun tidak seindah ketika kita nonton sinetron. Enggak seindah ketika kita nonton FTV. Ya, pasti ketika dalam perjalanan menjemput jodoh ini ada keadaan-keadaan yang membuat kita itu merasa susah, ada keadaan yang membuat kita itu merasa sulit. Tapi itu dia ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita semangat dan kemudian terus mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang jelas mudah-mudahan yang singkat ini
yang sederhana ini itu bisa menjadi modal bagi kita semua agar menjalani kehidupan ini bisa lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan juga ini nasihat bagi saya pribadi yang bisa berguna dan bermanfaat untuk keluarga ESSB, ya. Dan mudah-mudahan kedepannya nanti ESB senantiasa selalu jaya, SSB senantiasa menjadikan pekerjaannya ini menjadi ibadah, senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. SSB terus jaya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pekerjaannya ini dihitung sebagai amal soleh yang berlanjut hingga akhirat dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, mudah-mudahan selalu dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari saya sekian, mohon maaf apabila ada khilaf, mohon maaf apabila ada salah. Dari saya, akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.